Film kali ini tuh berlatar pada tahun 1942 di Filipina. Di sebuah desa yang diberkahi dengan tanaman dan tumbuhan yang asri, ternyata mempunyai kisah yang sangat memilukan. Seorang gadis sedang ditarik oleh bapaknya. Gadis ini tuh namanya Selina. Di tengah perjalanan mereka dipanggil karena bapaknya Selina ini punya utang pada warung ini. Di sini bapaknya Selina dengan santai, dia berjanji akan melunasi hutang padanya. Balik ko mababayaran na kita. Kilala naman natin si Tiago eh. Dengan apa bapaknya melunasi hutangnya, nanti kita semua akan tahu nih. Mereka pun terus berjalan sambil melewati berkah alam yang dimiliki oleh desa ini. Sampailah mereka ke sebuah rumah. Di sana mereka bertemu dengan seorang ibu dan anaknya. Dari raut wajahnya, anak ibu ini tuh sangat tertekan dengan tatapan yang kosong. Hal ini membuat Selina makin menjerit dan meminta ayahnya untuk balik kanan pulang ke rumah. Rumah ini adalah rumahnya Tiago, seseorang yang kaya raya memiliki banyak uang dan hewan ternak. Namun kekayaan ini terasa sangat kurang karena Tiago sangat rakus dan tamak. Higit pa sa triple ang halaga ng singsing. Dagdagan mo naman to, Tiago. Contohnya ibu-ibu ini yang menjual emasnya. Karena hanya Tiago yang kaya raya di desa ini, emas ibu ini tuh ditawar dengan sangat murah. Oh iya, Tiago ini tuh punya, mohon maaf ya, kayak yang tidak bisa melihat alias buta. Tanpa basa-basi, ayahnya Selina langsung memberikan Selina pada Tiago. Apalagi ayahnya Selina tanpa ragu nih menjelaskan bahwa Selina ini mulus tanpa lecet dan belum pernah dipakai. Makinis si Selina, manipis pa ang buhok sa kanyang ari. Dan tentu aja melihat modelan seperti ini, Tiago pun gak menolak gitu kan. Yang edannya tuh dari raut muka bapaknya kagak ada kasihan-kasihannya gitu loh ya. Kok tega banget gitu ya. Setelah tahu kalau Selina ini udah cukup umur, Tiago pun langsung mengiyakan tawaran bapaknya. Ia pun memberikan uang segepok sebagai tanda jadi bahwa Selina akan jadi miliknya. Nah, gak perlu waktu lama, Tiago pun langsung mengunboxing Selina. Tanggalin mo sa plot mo. Lahat, sabunin mo suso mo. Dengan menangis terseduh-seduh, Selina tak kuasa melakukan ini. Sedangkan Tiago malah melotot melihat tubuh Selina yang benar-benar mulus. Bukan hanya Tiago, tapi si buta juga ikut merasakan kucuran air mandi yang jatuh dari tubuhnya Selina. Bener-bener ya. Singkat cerita, malam pun tiba. Seluruh warga desa ini sangat memuji Tiago bahwa dia adalah pria paling beruntung karena bisa mendapatkan Selina. Di sisi lain, Tiago yang merasa udah memiliki Selina pun yang mengajak Selina untuk bercocok tanam. Tapi Selina yang masih kurang jam terbang hanya bisa menangis dan minta Tiago buat mempulangkannya ke rumah bapaknya. Tiago pun mengancam kalau dia nggak mau, dia akan melakukan KDRT kepada Selina jika dia melawan. Ya, pada akhirnya Selina mah cuma bisa pasrah. Dan ternyata si buta dari bawah juga menikmati apa yang terjadi. Ingat, dia hanya nggak bisa melihat, bukan tidak bisa mendengar. Singkat cerita, di saat Tiago sudah tertidur lelap, Selina pun memanfaatkan hal ini untuk kabur. Dia berlari pulang ke rumahnya. Tiago pun sebenarnya tahu, tapi dia malah dengan santai menunggu Selina sambil minum Hummer. Babalik siya. Lahat naman sila bumabalik. Dan sesampainya di rumah, bapaknya Selina malah mengusir anaknya. Dengan entengnya bapaknya bilang bahwa Selina ini udah bukan anaknya. Sekarang Selina udah bener-bener jadi miliknya Tiago. Sana, balik ke rumah Tiago. Waduh. Ya mau gak mau, Selina pun kembali ke rumah Tiago dan dia pun tidur di bawah beralaskan tikar. Singkat cerita, pagi pun tiba. Selina pun terbangun bukan karena sinar matahari, melainkan karena suara cambukan yang dilakukan Tiago pada si buta. Estupido! Hal ini karena si buta terledor dengan membiarkan para hewan ternaknya kabur dari kandang. Tentu aja Tiago marah besar. Jika si buta berperan mengurusi hewan ternak dan kebun, Selina bertugas untuk masak dan melayani Tiago. Melayani di sini tuh maksudnya benar-benar melayani ya. Malinamnam. Selina pun benar-benar merasa risih saat Tiago bermain dengan dirinya. Sedangkan si buta lagi-lagi hanya bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Nah, salah satu sumber kekayaannya Tiago adalah karena dia merupakan ahli emas. Dia mampu mengolah emas menjadi perhiasan dan lainnya. Selain itu ya, si Tiago juga jadi tempat warga untuk menjual perhiasannya. Tapi ya, begitu guys, sama Tiago dihargai semurah-murahnya. Parah banget ya, para warga pun gak bisa berbuat apa-apa. Mereka ini cuma bisa nerima tanpa bisa melawan. Isipin mo wala akong habag. Setelah mandi bareng, Selina pun merawat lukanya Tiago. Jadi kakinya Tiago ini agak bermasalah. Makanya Tiago kalau jalan tuh harus pakai tongkat. Selina ini anaknya cepat belajar gitu ya. Dia pun dengan inisiatif memberikan pelayanan bintang 5 pada Tiago. Sehingga Tiago pun mulai menikmati nih ritme permainan bersama Selina.
Nah, di saat mereka lagi main di kebun, tiba-tiba lewat sebuah pesawat yang menebarkan informasi bahwa tentara Jepang udah mulai menduduki wilayahnya Filipina. Sehingga Jepang memberikan penawaran pada warga desa untuk bergabung nih bersamanya. Jika mereka nggak mau, mereka akan dianggap pengkhianat. Tapi Selina dan Tiago tuh nggak peduli. Mereka justru malah menikmati guyuran hujan yang turun dan lanjut melakukan permainan yang sempat terhenti tadi tuh. Nah, karena servis bintang 5 yang diberikannya, Selina mulai mendapatkan kepercayaan dari Tiago. Ia pun diberikan kalung emas yang sangat mewah, langsung dipakaikan di lehernya, yang membuat Selina merasa sangatlah spesial. Di keesokan harinya, Selina diajak Tiago untuk bertemu dengan para warga desa. Warung ini tuh jadi titik kumpulnya para warga desa gitulah. Di sana juga ada ayahnya Selina. Mereka semua takjub dengan perubahan sifat Tiago yang lebih lembut dan kalem. Di sini Selina juga mengenakan pakaian yang lebih pantas. Sebelumnya kan dia terlihat kayak bener-bener kayak budak gitu ya. Tapi di sini ibu-ibu warung itu memberitahu Selina untuk tetap berhati-hatilah pada Tiago. Tiago pun pulang ke rumah dengan keadaan mabok. Nah, hal ini tuh dimanfaatkan sama Selina untuk mencuri emas dan perhiasannya. Hal ini ia lakukan untuk balas dendam. Jadi dari dulu tuh keluarga Selina tuh memang bener-bener udah terlilit utang nih sama Tiago. Nah, sebelum Selina, ibunya tuh udah lebih dulu ditunggalkan nih pada Tiago. Namun ibunya tuh gak kuat lantaran perlakuan kasar pada dirinya. Tekanan mental dan depresi membuat ibunya Selina nekat mengakhiri hidupnya sendiri cuy. Sama halnya dengan si buta, ia pun mempunyai trauma masa lalu. Ia pun sama-sama dijadikan alat pelunas hutang oleh keluarganya. Nggak tahan dengan perlakuan Tiago, si buta pun kabur. Nah, ia pun ketangkep. Supaya dia nggak kabur lagi, Tiago dengan teganya membutakan matanya dengan menggunakan besi panas. Dan sejak saat itulah lahir si buta dari Filipina. Selina pun sangat bersimpati dengan apa yang menimpa si buta. Oleh karena itu, Selina memberikan penawaran pada si buta yang tidak mungkin dia tolak. Wow, inilah si buta yang paling beruntung. Singkat cerita, pagi pun tiba. Selina pun pergi ke danau untuk mencuci pakaian. Nah, di sana ia bertemu dengan gadis di awal film. Berbeda dengan Selina, gadis ini tuh jadi bulan-bulanannya Tiago. Sehingga hidupnya tuh bener-bener hampa tanpa tujuan. Ia berjalan ke danau dan menangis. Selina pun gak tega, ia pun memeluk gadis ini dan memberikannya pertolongan. Sampai pada akhirnya ibunya pun datang. Gadis ini pun menangislah di pelukan ibunya. Singkat cerita, Selina pun pulang ke rumah. Di sana ia disambut dengan Tiago yang lagi mencambuk si buta. Tiago menuduh si buta mencuri perhiasan dan emasnya. Nah, di saat Tiago lagi enak-enaknya mencambuk nih, Selina pun dengan santai mengambil pisau dan memberikannya pada Tiago. Tiago pun tersadar, dia pun langsung berhenti. Nah, di malam harinya Selina pun memberikan servis kepada si buta supaya setidaknya dia terhibur nih. Di sisi lain, Selina bener-bener udah bisa meluluhkan kerasnya hatinya Tiago. Dia bener-bener bisa mengimbangi ritme permainan Tiago, karena ini juga lah sifat Tiago tuh mulai berubah. Ia pun mulai bisa menggunakan hati dan perasaannya. Ia pun mendatangi ibu dari anak yang menangis di danau tadi, yaitu minta maaf sama ibu itu. Ya tapi karena namanya orang kaya ya, Tiago pun minta maaf dengan memberikan uang. Tentu aja uang itu dibuang sama ibu ini. Ya sama aja Tiago menginjak-injak harga diri ibu ini. Tapi setelah Tiago pergi, uang itu dipungut lagi sambil menitikan air mata. Ya mau gimana pun ibu ini ya butuh uang juga ya untuk bertahan hidup. Sedangkan Tiago setelah dari sana ia pun kembali ke warung dan minum khamr bersama warga lainnya. Di sisi lain, Selina ternyata udah mempersiapkan untuk kabur dari Tiago. Tiago sendiri minum sampai larut malam dan sampai bener-bener tepar. Ia pun dibantu oleh ayahnya Selina untuk diantar pulang. Nah, di perjalanan Tiago malah dijorokin jatuh ke tanah. Di sana, ayahnya Selina malah tertawa bahagia. Ia pun memberitahu fakta yang sebenarnya, bahwa dirinya itu mandul. Dia tuh nggak bisa punya anak. Jadi saat Tiago bermain dengan istrinya bapak ini tuh hamil. Yang berarti Selina itu adalah anak kandungnya Tiago. Tiago pun seketika langsung sadar, karena selama ini bapak ini tuh udah bener-bener mempersiapkan balas dendam yang terbaik lah untuk Tiago, yaitu memberikan Tiago anaknya sendiri untuk dinikmati. Bapak itu pun pulang ke rumah sambil tertawa lepas karena berhasil membalaskan dendam masa lalunya. Sedangkan di rumah, Selina memberikan servis terakhir pada si buta. Bener-bener ya, si buta ini tuh emang buta paling beruntung ya. Di saat itulah Tiago melihat Selina lagi menggoyang si buta. Nah, karena udah kadung ketahuan, Selina pun menusuk Tiago dan Tiago pun tewas di pelukannya Selina. Ia pun tewas di tangan anaknya sendiri. Singkat cerita, Selina pun membakar rumahnya dan mayatnya Tiago dan kabur membawa uang beserta perhiasannya. Selanjutnya, Selina dan si buta pun berpisah. Selina membagi dua nih perhiasan sama uangnya Tiago. Walaupun sebenarnya sih, si buta ini berharap banget Selina selalu ada bersamanya. Film tamat dan ending yang sangat plot twistkan gitu ya. Ya udah kalau gitu like dan subscribe ya supaya kita bisa nonton film kayak gini lagi nih bareng-bareng. Dadah.